Teman-teman buka mata, lihat ke saya. Kemarin ada satu orang yang datangi saya. Dan orang itu tanya sama saya, "Kak, saya ini sudah berulang kali altar call, maju ke depan. Tapi kok hidupnya sama aja. Kak, saya ini sudah entah puluhan untuk tantangan altar call, maju nangis-nangis. Tapi tetap sama aja." Mungkin banyak di antara kalian yang punya pikiran bahwa maju ketika altar call dan semua dosa kecenderunganmu akan hilang. Salah. Enggak. Ketika engkau maju, ketika altar call, hatimu dimerdekakan, iya. Tapi sayangnya ini masih daging. Kecenderunganmu itu akan narik kamu lagi. Kamu tahu kisah ketika ada orang yang sudah dilepaskan dari setan. Setan itu pergi melihat kondisinya bersih, hatinya bersih. Setan itu cari 7 roh yang lebih kuat lagi. Untuk apa? Datang kembali, merasuk dia lagi, tambah kacau keadaannya. Banyak orang Kristen yang kecewa terhadap gereja dan pelayanan. Kenapa? Berulang kali didoakan, tapi hidupnya masih sama aja. Hei, dengarkan saya. Didoakan itu ngubah hati. Tapi perkara untuk meninggalkan dosa atau tidak itu pilihan. Itu bukan tiba-tiba kalau kamu punya kecenderungan untuk LGBTQ. Tiba-tiba kau didoakan, tiba-tiba bebas dari semuanya. Tidak. Kau punya kecenderungan untuk nonton film porno terus. Ketika didoakan, dilepaskan, terus kemudian tidak nonton lagi. Tidak seperti itu. Ketika kamu didoakan, kamu harus ngerti hatimu dibebaskan. Tapi keputusan untuk meninggalkan itu bagianmu. Tampilkan ayatnya. Di Matius Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku." Ada bagian dari pihak kita harus kita kerjakan apa? Sangkal diri, pikul salib. Kamu memang sudah didoakan bebas hatimu. Tapi perkara pikul salib itu bagianmu. Perkara sangkal diri itu bagianmu. Karena banyak orang yang kecewa terhadap altar call. Hidupnya tidak berubah. Bukan salah altar call-nya, tapi keputusanmu tidak sangkal diri. Ketika selesai dari tempat ini nanti, kalian akan ke tempat masing-masing. Hidup yang sebenarnya bukan di sini, tapi ketika engkau sendiri jalan dengan Tuhan. Apakah engkau punya kekuatan untuk sangkal diri dan pikul salib? Banyak orang Kristen tidak betah terhadap ini. Kau pikir ikut Yesus enak saja? Nah, pikul salib berat. Yesus harus jatuh 3 kali ketika pikul salib. Saya belum lama ini dapat anugerah ke Israel melewati jalan salib. Itu perjalanan yang cukup jauh. Dan Yesus harus memikul salib yang beratnya kurang lebih 50 kilo. Dia pikul dengan kondisi badannya yang luka. Pikul salib itu tidak enak. Kau pikir proses untuk ngikut Tuhan enak? Enggak, jangan salah kira. Ujungnya enak,
perjalanannya gak pernah enak. Tapi tahukah engkau, dalam perjalanan dia berkata bahwa dia Immanuel yang menyertai engkau. Apapun yang nanti engkau akan hadapi di luar sana, engkau harus berkata, sangkal diri dan pikul salib. Engkau sudah didoakan, engkau sudah maju berulang kali. Tapi itu tidak akan mengubahmu apa-apa kalau engkau tidak memakai ini, salibmu. Dan engkau sangkal dagingmu. Ketika engkau pulang, yang kau kecenderungan dengan pornografi, ketika di kamar sendirian ada kuota banyak, tidak ada orang yang ngerti, engkau pegang handphone, ada kecenderungan untuk nonton lagi. Itu bagianmu. Untuk apa? Sangkal di hatimu sudah bebas. Hatimu sudah bebas. Engkau harus melakukan ini, sangkal diri, pikul salib. Saya mengenal cukup banyak orang yang pelayanan begitu hebat, tapi ujungnya kecewa. Dia berkata tidak mau Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Tidak tahan dengan prosesnya. Dia berulang kali didoakan dengan permasalahan yang sama, tapi tidak kunjung bebas. Kenapa? Tidak punya kekuatan untuk sangkal diri dan pikul salib. Dengarkan saya, engkau anak-anak muda. Perjuanganmu yang sebenarnya bukan di tempat ini. Engkau bisa berapi-api ketika engkau bareng-bareng seperti ini. Tapi perjalanan yang sesungguhnya adalah ketika engkau balik dari tempat ini dan engkau jalan sendiri dengan Tuhan. Ketika engkau sendirian, tidak ada orang di samping kanan kirimu. Itu yang akan menentukanmu, engkau benar-benar terbebas atau tidak. Perjuangan kita adalah melawan diri kita sendiri dan memikul salib. Punyai kekuatan. Ingat akan hari ini pertobatanmu. Pak Hengki tadi sudah bilang, bertobat itu balik 180. Yang membajak menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan surga. Setelah ini apakah tambah mudah hidupmu? Saya mau kasih tahu biar kalian tidak kecewa. Tidak. Oh, yang sakit hati terhadap bapakmu, setelah ini engkau pulang ketemu bapakmu tuh, apakah enak? Tidak enak dong. Tapi keputusanmu ketika ketemu, aku mengampuni, aku memaafkan, enak enggak? Enggak enak buat hatimu. Enggak. Ketika engkau ada kecenderungan berzina, menikmati perzinahan, pacaran enggak benar, engkau pulang dari tempatmu, ketemu dengan pacarmu, kemudian ada kesempatan untuk itu. Bisakah engkau sangkal diri dan pikul salib bahwa engkau sudah bebas? Jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Dia tidak pernah berkata bahwa jalanmu akan lurus, jalanmu akan mulus. Dia tidak pernah berkata tidak akan ada badai, tidak pernah. Dalam perjalanan hidupmu, kau akan mengalami banyak hal. Sebab nyangkal diri, nyangkal daging itu sakit. Sesuatu yang kau anggap itu enak untuk dagingmu, tiba-tiba kau harus berkata, ini tidak enak. Sebab surga tidak ada habit untuk ini tidak enak. Engkau jadi penikmat dosa, tiba-tiba engkau harus berkata, ini tidak enak. Itu menyakitkan daging. Tapi engkau harus berjuang. Saya berdoa, di antara kita semua yang ada di tempat ini, tidak ada yang gugur di tengah jalan. Perjalananmu nanti tidak akan mudah. Saya tahu. Ini akan makin berat.
Yang dulu kamu menikmati dosa tidak merasa bersalah. Karena rohmu yang akan memimpin. Roh Tuhan yang akan memimpin kamu dibersihkan. Tiba-tiba ada perasaan yang aneh. Tapi ikuti roh Tuhan. Jangan ikuti kemauanmu. Karena sudah begitu banyak sekali anak-anak muda yang kecewa. Mundur di tengah jalan. Kenapa? Tidak kuat pikul salib. Tidak punya kuasa untuk sangkal daging. Tidak punya. Makanya banyak yang gugur. Saya mau kasih tahu, ini hari terakhir. Kita di sini seperti di charge, dibersihkan semuanya. Saya mau berkata jujur kepada teman-teman. Acara ini menurut saya acara paling aneh yang pernah saya ikuti. Saya datang acara seperti ini kayak KKR, terus camp, terus kemudian ada nginep sampai 3 hari 2 malam itu banyak puluhan kali. Tapi baru kali ini saya merasa aneh banget dengan acara ini. Serius. Bisa Tuhan tuh begitu kuat di tempat ini, saya enggak tahu. Yang saya tangkap ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau dikerjakan di tengah-tengah kita. Soalnya tidak ada waktu lagi. Waktunya sudah sangat mepet. Tuhan butuh wadah untuk mencurahkan rohnya. Dia butuh kalian. Surga butuh engkau. Sudah tidak tahan. Kemarin saya dengar ada orang yang berdoa, Tuhan tolong buka mataku. Tiba-tiba di tempat ini, atap ini dibuka lebar. Kemudian ada malaikat mengembangkan sayapnya gede. Dan orang kudus turun. Kamu tahu orang itu lihat 2 pribadi di Alkitab. Siapa namanya? Yang pribadi pertama namanya Stefanus. Martir pertama dilempari batu karena Injil. Gila. Orang yang kedua, orang kudus yang kedua, Paulus. Percaya atau tidak, itu bagianmu. Tapi dia melihat malaikat naik turun. Orang-orang kudus melihat kita. Surga tidak tahan. Sebab ini zaman kita. Ini masa kita. Mereka menunggu untuk kita menyelesaikan perlombaan yang terakhir. Sebab yang membawa estafet terakhir adalah kita. Mereka menunggu kita sampai ke garis akhir. Hei, jangan gugur di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Lanjutkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Apapun yang kamu hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengingkari Yesus Kristus. Mari sangkal daging, pikul salib. Setelah ini tidak gampang. Zaman ini banyak banget penyesatan, banyak. Dengan dalih apa kalian tahu? Humanity, HAM, hak asasi manusia. Kalian tahu di Indonesia pernah viral kemarin, saya lihat di FYP di TikTok. Dinikahkan pasangan beda agama di gereja di Indonesia. Firman berkata gelap dan terang tidak bisa jadi satu. Tapi alasan mereka apa? Nah, konyolnya kan kasih universal. Kenapa kita manusia membatasi? Baik enggak? Baik. Tapi apakah benar? Enggak. Terang dan gelap enggak bisa satu. Zamanmu, zaman kita
penyesatan banyak. Kalau engkau tidak pegang firman dengan kuat, engkau hanyut. Engkau hanyut, engkau akan hilang. Makanya kenapa kita butuh baca Alkitab setiap hari. Kita butuh ngerti firman. Sebab zaman kita mengerikan. LGBT, semua penyesatan dengan dalih humanity. Dengan dalih apa? Hak asasi manusia. Gila. Mengerikan. Teman-teman, saya cuma bisa memperingatkan. Pesan ini pesan dari Tuhan. Kemarin saya dapat. Saya cuma bisa ngomong. Dan saya cuma bisa mendoakan kalian. Saya bukan Tuhan yang bisa mendampingi kalian. Karena ini perjalananmu pribadi. Ayo jangan nyerah ya. Ayo kita selesaikan pertandingan kita. Kamu dan saya ini hidup di generasi ini. Kamu mungkin tidak dikenal sama orang. Kamu juga tidak kenal dengan saya sebelumnya. Kita ini orang-orang yang tidak dikenal. Tapi tahukah engkau dipilih surga. Hidupmu berantakan, engkau yang onani masturbasi, engkau dipilih. Engkau tinggalkan hidupmu yang lama. Engkau yang pacaran tidak benar, tinggalkan semuanya. Tuhan pilih kamu. Kamu ini mau dipakai. Tidak ada waktu lagi. Untuk kita nunggu hamba-hamba Tuhan yang besar, tidak ada waktu. Kita, generasi kita. Kau bilang saya, ini giliran saya. Ini bagian saya. Lawatan terbesar adalah saya yang akan membawanya. Saya yang akan menggenapkannya. Bilang kepada dirimu, saya adalah generasi yang membawa lawatan. Saya orang yang dipilih oleh Tuhan. Bilang, kamu orangnya, kamu orangnya, kamu. Tuhan tidak pernah pakai orang yang qualified, yang orang dunia berpikir, oh ini tidak pernah. Daud itu tidak qualified. Daud itu orangnya kecil, masih kemerah-merahan. Tapi Tuhan pakai dia jadi pahlawan. Gideon orangnya penakut. Dia tidak pemberani. Tapi Tuhan pakai Gideon jadi pahlawan. Tuhan pakai yang tidak qualified. Dan siapa itu? Saya dan kalian semua. Masihkah engkau berpikir aku tidak sanggup? Memang kamu tidak sanggup. Tuhan yang menyanggupkan. Amin. Saya berdoa message ini itu nancap kuat di hatimu. Amin. Jangan pernah kecewa. Altar call ngubah hatimu. Tapi keputusan yang sebenarnya adalah kehidupanmu sehari-hari. Amin. Ya. Jangan berhenti di sini. Kau harus tetap kondisi yang bersih ini tetap sama. Ketika engkau pulang, tetap jaga kekudusanmu, jaga hatimu buat Tuhan. Saya mau berdoa buat kalian. Taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Saya tidak mau altar call lagi. Tidak mau. Engkau yang ada di kelas, yang ada di atas, ayo serius. Saya mau berdoa buat kalian. Tutup matamu. Mari menghadap Tuhan. Hadap Tuhan. Hadap Tuhan. Saya berdoa biar ini nancep kuat di hatimu. Nancep. Tuhan, hamba berdoa buat setiap kami semuanya. Hamba berdoa biar tidak ada yang gugur di tengah jalan. Tuhan, tarik kami. Kalau kami mulai serong jalan, tarik kami Tuhan. Paksakan. Tolong. Kami ini tidak bisa tanpa Engkau. Kami ini perlu Engkau Tuhan. Tolong kami.
Beri kami Tuhan kekuatan untuk kami berkata tidak terhadap dosa. Beri Tuhan kami kuasa untuk menolak semua dosa. Beri Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, biar Engkau yang akan tumbuhkan benih iman, sesuatu yang ilahi yang sudah Kau tanamkan di setiap hidup anak-anak-Mu semuanya, kami semua. Biar itu tumbuh, biar itu muncul, tumbuh. Biar dimunculkan penginjil-penginjil, biar dimunculkan hamba-hamba Tuhan dari tempat ini, dari setiap kami. Kami adalah generasi yang akan membawa lawatan di akhir zaman. Tuhan, jamin kami Tuhan. Hamba berdoa, sungguh Tuhan sangat. Kami minta dalam nama Yesus, jamin kami. Biar kami tidak terlepas dari cinta-Mu. Jamin kami. Sampai kami menuju puncak destiny kami. Suatu yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami, biar itu jadi. Biar itu jadi Tuhan. Biar tidak ada penundaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan untuk kami menyangkal diri kami, menyangkal daging. Dan beri kami kekuatan, kesanggupan untuk kami memikul salib kami sampai garis akhir dengan kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, saudara, kita hari ini akan selesai lebih awal, tapi izinkan saya 10 menit ini saya berbicara pada saudara. Tolong sekali lagi boleh bangkit berdiri, kita akan selesai dengan cepat saudara. Tapi tiba-tiba saya teringat saudara. Wahyu 7 ayat 4 berkata, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, suatu kali ada hamba Tuhan berkata, di akhir zaman ini ibarat buku, kita ini adalah generasi hidup di bab yang paling akhir saudara. Dan sejujurnya di generasi yang paling akhir ini kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita butuh yang namanya safe circle, atau komsel, atau cell group, atau MK. Nah, itu butuh saudara. Untuk bangun sesuatu yang besar, kita butuh yang namanya komunitas yang baik atau sehat. Hari ini dengan cepat, habis ini kita akan selesai. Tapi saya tiba-tiba tergerak kalau ada di antara Anda yang datang hari ini bersama dengan komselnya dan ketua MK-nya. Ketua MK, ketua komsel, ketua CG-nya. Bisakah saya undang untuk maju ke depan sebentar saja? Saya tidak akan altar call sampai gimana-gimana, saya hanya ingin berdoa buat Anda. Sebab saya ini adalah dulu pernah megang ketua MK bertahun-tahun dan saya tahu pressure-nya seperti apa. Yuk dengan cepat kalau ada engkau ketua MK atau ketua komsel, ketua CG dan anggotanya bisa maju ke depan dengan segera, kita akan selesai saudara. Ayo segera. Ketua sel group, ayo segera, gak usah malu-malu. Yuk bentar aja, saya ingin berdoa buat Anda. Ketuanya di depan ya. Ketuanya berdiri paling depan, saya ingin berdoa buat Anda. Nah, saya ingat waktu jadi ketua MK, berapa sering kita ini berusaha buat mengerti domba-domba kita, anggota kita, betul? Tapi dalam satu titik, tiba-tiba kita berkata, kok aku merasa seperti tidak ada yang perhatikan ya? Kok hidupku ini terlalu buat Tuhan ya? Pernah Anda berpikir seperti itu? Saudara, dengan kasih Tuhan saya ingin berkata, kalau Anda sebagai ketua MK, ketua komsel, ketua CG, tidak ada yang memperhatikan atau yang care dengan Anda. Sebetulnya itu adalah posisi yang paling bagus saudara. Kenapa? Sebab saat Anda memperhatikan domba-domba atau anak CG, anak sel di bawah Anda, yang memperhatikan hidupmu langsung itu adalah bagian surga saudara. Amin.
Bukankah firman-Nya berkata kasih setia yang dari Tuhan itu cukup? Amin. So hari ini jangan pernah menyerah. Terakhir saya ingin berkata, saudara, dalam hidup seperti yang Kak Ditus tadi disampaikan, itu tidak pernah gampang. Tapi hanya butuh satu alasan, saudara, untuk kita nih ikut Tuhan terus. Bukankah firman-Nya berkata, I am with you always. Tuhan itu berserta dengan Anda dan saya loh. Always. Di kejatuhan Anda pun dia juga bersama dengan Anda. Dan yang terakhir, saudara, Tuhan tidak pernah berjanji saat Anda ikut Tuhan langit selalu biru, no. Tapi Tuhan selalu berjanji, apapun kondisi langitnya, saudara, mau mendung, hujan, summer, musim panas, salju, tapi Dia selalu bersama dengan Anda dan saya. Amin. Yuk mari semua angkat tangan, kita akan selesai. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. For I have lived. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness sama-sama of God. Come on. Your goodness is running after, is running after. Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Come on. It's running after. Your goodness is running after, running all my life. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari ya kau di depan angkat tangan. Engkau anggota MK, anggota CG, anggota sel, semuanya kedangan tangan ke para pemimpin di depanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, biar mulai hari ini bangkit ada sesuatu yang baru Tuhan. Setiap api yang mulai padam dibangkitkan di dalam nama Yesus. Ada sebuah generasi yang baru yang sedang dibangkitkan Tuhan. Generasi yang tidak pernah lelah. Di dalam nama Yesus, penggelar karpet merahmu buat yang terakhir Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak pernah lelah. Ada sesuatu yang fresh. Ada sesuatu aliran sungai yang tidak pernah berhenti lagi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kiara patas yakaya ralera patas syekere. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yes Lord. Minta saudara. Di dalam nama Yesus. Doakan pemimpinmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. All my life.
haleluya. Meteraikan apa yang sudah diberikan Tuhan hari ini. Dan bentar lagi Tuhan kayak mau menikmati dan kamu melihat sesuatu yang daripadamu. Biar apa yang ditampilkan Tuhan, itu sekali lagi menyukai nama-Mu dan memberikan dampak yang baik buat setiap kami Tuhan. Izinkan kami buat kami menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan. Yang percaya katakan.